Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto ya teman-teman, selalu bersama kita tiap hari. Kali Hmm. ini IWP akan membahas mengenai akses data ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ada PMK baru ya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 yang semakin menggila mengambil data-data dari wajib pajak dari semua lembaga, terutama lembaga-lembaga terkait dengan keuangan ya, terutama seperti bank. Dan bahkan yang lagi heboh adalah kartu kredit nih. Data kartu kredit yang dibikin oleh bank, itu bank wajib menyetorkan data itu kepada DJP. Nah, jadi berhati-hatilah teman-teman yang menerima data, melakukan transaksi kartu kredit, terutama yang pinjam-pinjaman kartu kredit ya, pinjamin ke orang atau orang pinjam ke kita. Nah, transaksinya gede padahal tidak real, nah itu jadi masalah. Kemudian ini ada berita lain, DJP kini bisa peroleh data AEO dan minta ke PABN. Pokoknya intinya semakin ditelanjangi nih wajib pajak, itu intinya ya. Nah, bank dan penyelenggara kartu kredit wajib laporkan data ke DJP. Ini lagi berita Ortex ya, OJK wajib setor data, DJP bisa cegah praktik double bookkeeping. Nah, oke, seperti itu. Intinya DJP semakin kepo dan semakin pengen tahu isi kantong kita, transaksi kita, sampai ke kartu kredit ya. Mereka intinya kan ujung-ujungnya adalah cari pajak, cari penerimaan pajak gitu. Nah, namun bagaimana nih kalau data-data sampai semudah ini diakses oleh DJP, sementara wajib pajak tetap tidak boleh merekam di kantor pajak. Nah, bagaimana Pak Arindo IWPI menanggapi cerita ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi dari PMK tersebut, Mas Awan, ini pertanyaan kami sebagai wajib pajak, Mas Awan. Siapa sekarang yang memeriksa ini, Mas ya, pegawai pajak, pegawai Kemenkeu, Iya. anggota DPR? Sekarang Iya. siapa, Mas Awan, yang memeriksa mereka? Mereka boleh lah semua data ini ya, terserah lah, gitu loh, Mas. Cuman kan ini sangat tidak adil, Mas. Kalau tidak ada yang memeriksa mereka, Mas Awan. Ini Hmm. memeriksa mereka sebagai individu, Mas, sebagai wajib pajak juga. Kecuali memang mereka ini bukan wajib pajak, gitu, Mas Awan. Hmm. Ini siapa yang mengawasi mereka, Mas Awan? Hmm. Dengan diberikan kemudahan seperti ini, Mas, ini kan tujuannya kan baik sebenarnya. Cuman dengan cara yang tidak baik, otomatis endingnya kan tidak baik, Mas. Contohnya, sekarang yang bisa mengawasin Fiskus, oknum, ya Mas ya, oknum Fiskus adalah misalkan BPK, terus Kompasjak, terus Kitsda. Nah sekarang kalau Kisda, Mas, dia Kisda, dia jabatannya tinggi, tapi dia bukan pemeriksa pajak, dia nggak punya kewenangan, Mas. Hmm. Jadi pemeriksa pajak ini bisa jadi pemeriksa bosnya ini, Mas Awan. Oke. Tuh, Mas. Pemeriksa bosnya, tapi bos yang lintas misalkan bosnya sendiri kan nggak bisa karena kan surat untuk tugas pemeriksa kan dari bosnya sendiri, Mas Awan. Ini Hmm. misalkan ini orang lain sana, ini saya cari-cari itu loh, Mas. Ini yang menyebabkan terjadinya bisa saling sandra ini, Mas, antara pegawai pajak sendiri, Mas Awan. Hmm. Nah, IWPI menyikapi hal ini mengeluarkan peraturan IWPI, ketua IWPI Hmm. untuk ini, Mas ya, agar ada relasi yang seimbang antara wajib pajak dan Hmm. fiskus. Hmm. Ini Mas. Nah, ini Mas, ini peraturan Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia nomor 2 per KU garing IWPI garing 3 2006 tentang keseimbangan akses data, hak pengawasan wajib pajak dan penguatan akuntabilitas aparatur perpajakan. Ini Mas. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa ini bahwa berdasarkan ini Mas ya, Hmm. PMK 228 tentang rincian jenis data informasi serta tata cara penyampaian data. Nah, yang sebagaimana terakhir dirubah dengan ini Mas, tadi yang PMK 8 tahun 2006. Nah, Hmm. ini tentang rincian jenis data informasi serta tata cara penyampaian data informasi yang berkaitan dengan perpajakan. DJP berwenang memperoleh data dan informasi perpajakan dari berbagai kementerian, lembaga, instansi, dan pihak ketiga. Hmm. Nah, bahwa perlu adanya keseimbangan antara kewenangan ini Mas ya, kewenangan negara dalam memasukkan data wajib pajak dengan hak wajib pajak untuk memperoleh transparansi dan akuntabilitas aparatur perpajakan. Bahwa pajak merupakan kontribusi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara hukum demokratis. Bahwa untuk menjaga kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan diperlukan mekanisme pengawasan partisipatif yang sah
dapat tanggung jawab. Jadi maksudnya ini anggota-anggota IWPI ini Mas, nanti tujuannya yang diperiksa pajak ini bisa melakukan pemeriksaan balik, itu loh Mas Aman. Jadi sama-sama. Ini nanti tergantung apakah anggota IWPI ini mampu. Kalau nggak mampu kan nanti bisa diarahkan ke ini Mas ya, ke pusat. Ke kita nanti ada tim yang membantu itu Mas untuk memeriksa data keuangannya Fiskus. Nanti jangan-jangan Mas, Fiskus ini sok-sokan aja Mas. Sementara dia Hmm. sendiri nggak ngerti aturannya itu Mas Awan. Hmm. Ini sangat sangat banyak ditemui Mas Awan, apalagi relasi ketimpangan antara Fiskus yang di daerah ini Mas ya, daerah misalkan jauh di luar Jawa dengan yang di Jawa aja udah beda Mas Awan. Hmm. Ini mengingat Undang-Undang Dasar 1945 Mas ya, pasal 1 ayat 2 rakyat adalah pemilik kedaulatan, pasal 1 Hmm. ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum dan Undang-Undang KUP. Hmm. Nah, ini ini juga PMK 228 tentang penyampaian data informasi berkaitan dengan perpajakan, PMK 8-nya juga dan akte pendidikan BPI Mas Awan. Nah, ini menetapkan peraturan Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia tentang keseimbangan akses data, Hmm. hak pengawasan wajib pajak, dan penguatan akuntabilitas aparatur perpajakan. Hmm. Dalam peraturan ini, yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi dan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hmm. Aparatur perpajakan adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjalankan fungsi pelayanan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Pengawasan partisipatif adalah bentuk partisipasi masyarakat yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi perpajakan. Ikatan Wajib Pajak Indonesia selanjutnya disebut IWPI. Nah, ini adalah penguat berperan hukum berdasarkan Akta 5 tahun 2024. Anggota adalah setiap wajib pajak yang terdaftar secara sah sebagai anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Hmm. Nah, ini bab 2-nya Mas ya. Dalam sistem ini bab 2 kewajiban edukasi dan pembinaan perpajakan. Dalam sistem self assessment, pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak mensyaratkan adanya pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan. Hmm. Aparatur perpajakan dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan wajib pajak mengedepankan pembinaan dan edukasi sebelum penerapan tindakan korektif atau penegakan hukum. Edukasi sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi ini A. Penjelasan norma hukum yang berlaku, B. Tata cara perhitungan dan pembayaran dan pelaporan pajak, C. Hak dan kewajiban wajib pajak, D. Konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan. 4 adalah sosialisasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara jelas, proporsional, dan dapat dipahami oleh wajib pajak. Yang kelima, aparatur perpajakan berkewajiban memastikan bahwa informasi dan penjelasan yang diberikan setelah telah dipahami secara wajar oleh wajib pajak sebelum dilakukan tindakan administrasi yang berdampak hukum. IWPI mendorong setiap interaksi administrasi antara aparatur perpajakan dan wajib pajak mengundang unsur edukatif dan pembinaan. Ini bab 3, pasal 3, prinsip keseimbangan akses data. Ini pasal 3 ayat 1. Kewenangan administrasi perpajakan yang memungkinkan pengumpulan data dan informasi wajib pajak dari berbagai instansi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam ini ayat 2-nya, dalam rangka menjaga keseimbangan kepercayaan publik, diperlukan prinsip imbal keseimbangan atau reciprocity principle. Nah, dalam tata kelola administrasi perpajakan. Yang ayat 3, prinsip imbal keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menegaskan bahwa penggunaan kewenangan akses data oleh pemerintah harus diimbangi dengan keterbukaan dan integritas aparatur yang menjalankan. Ini bab 4, hak wajib pajak untuk melakukan pengawasan. Nah, ini Mas. Pasal 4, wajib pajak sebagai pembayar pajak berhak memperoleh jaminan integritas dan akuntabilitas aparatur perpajakan. Ini, jadi wajib pajaknya berhak memperoleh integritas fiskus yang berintegritas dan memiliki akuntabilitas masalah. Ayat 2-nya, dalam rangka penguatan akuntabilitas publik, wajib pajak berhak melakukan pengawasan secara sah terhadap penyelenggara administrasi perpajakan. Ya, ini karena dalam hal ini yang kita kenal kan nggak kenal semuanya Mas Awan. Ya, wajib pajak bisa memeriksa orang yang lagi memeriksanya, Mas Awan. Hmm. Ini kan karena akan ketahuan Mas, nanti ada KTP, ada surat tugasnya, ya, itu nanti langsung aja dilakukan pemeriksaan Mas Awan. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi hak untuk mengakses informasi publik yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B, menelaah laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN aparatur perpajakan yang wajib dilaporkan. C. Melakukan penelaahan secara normatif atas konsistensi antara kewajiban pelaporan kekayaan dan kewajiban perpajakan aparatur pemerintah sesuai dengan ketentuan
hukumnya berlaku. Jadi ini ditelaah apakah konsisten Mas antara LHKPN-nya dengan SPT-nya. Hmm. Dalam kerangka transparansi dan kesetaraan, IWPI mendorong agar terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan akuntabilitas pelaporan perpajakan aparatur pemerintah tetap terjaga tanpa melanggar ketentuan kerahasiaan perpajakan. Jadi ini kita membantu tugasnya Kitsda Komwasjak yang katanya terlalu banyak itu Mas Awan. Jadi ini wajib pajak kita kerahkan untuk membantu itu Mas Awan. Nah, nanti kalau ada temuan, baru kita laporkan ke Kisda. Jadi tinggal enak aja Mas, Kisda santai-santai sama Komwasjak. Nah, yang kelima, pelaksanaan hak pengawasan bagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 dilakukan dalam koridor hukum, tidak melanggar kerahasiaan SPT, dan tidak menyalahgunakan data pribadi. Ini, Mas. Ini prinsip kedaulatan rakyat, pasal 5. Pajak merupakan kontribusi rakyat yang dipungut berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan umum. Wajib pajak merupakan bagian dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, hubungan antara wajib pajak dan aparatur perpajakan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan hukum, transparansi, dan pertanggungjawaban publik. Nah, ini, jadi yang saya nyatakan gini Mas Awan, jadi kalau wajib pajak memeriksa fiskus, SPT-nya itu kita tidak terikat oleh rahasia jabatan Mas, karena kita rakyat pemilik kedaulatan, kita bosnya yang kita yang menggaji mereka. Sebaliknya mereka terikat dengan pasal kerahasiaan jabatan pasal 34 Undang-Undang KUP Mas Awan. Nah, ini peran IWPI pasal 6. IWPI melakukan advokasi, edukasi, pengawasan partisipatif guna memastikan terpenuhnya hak wajib pajak. IWPI dapat menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat integritas dan keseimbangan administrasi perpajakan. Ini misalkan bisa kita laporkan ke Kisda, KPK, Komwasjak, Mas BPK. Nah, peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Ini Mas, 9 Maret 2026. Berarti itu Mas Awan. Oke, siap Pak. Ini luar biasa sekali ya ini. Ini bagaimana keberlakuannya nih Pak? Ini bagaimana keberlakuannya? Ini jangan sampai berbenturan dengan pernya Dirjen Pajak nih, pernya Dirjen IWPI dengan pernya Dirjen Pajak bagaimana Pak? Kalau ada perbenturan Mas Awan, kita pasti menang karena kita sebagai pembayar pajak, kita pemilik kedaulatan pasal 1 ayat 2, kembali lagi ke situ Mas Awan. Gitu, Hmm. Mas. Jadi yang ini kan kita ini wajib dilakukan untuk ini anggota IWP yang memiliki kemampuan untuk memeriksa itu Mas Awan. Jadi intinya pesan moralnya adalah kita sebagai wajib pajak jangan takut ditakut-takuti oleh fiskus, Mas Awan, karena sebenarnya kita yang menggaji mereka. Jadi kalau ada pertentangan Mas Awan, nanti kembali lagi ke pasal 1 ayat 2, rakyat pemilik kedaulatan. Kalau mereka paling mentok di pasal 1 ayat 3, Mas Awan, negara Indonesia negara hukum. Nah, disitulah mereka memanipulasi banyak aturan yang menguntungkan grupnya mereka. Hmm. Oke Pak, jadi ini keberlakuannya untuk anggota IWPI ya. Teman-teman silakan bergabung ke anggota IWPI di iwpi.info ya teman-teman. Dan pada akhirnya tujuannya adalah sama-sama untuk kebaikan bangsa dan negara ya, bukan cuma di salah satu pihak. Ya, kecuali kalau ada lembaga yang benar-benar sudah bisa mengawasin fiskus Mas Awan. Jadi rakyat ini melapor, nah, langsung ditangani. Ini kan sekarang rakyat melapor, pernah nggak Mas Awan lapor oknum fiskus ada yang menangani? Saya lapor Pak Purbaya Pak, sampai hari ini nggak ada kabar Pak. Ya, nah inilah Mas. Jadi selama tidak ada mekanisme itu bahwa kita harus pegang kendali bahwa rakyat ini pemilik kedaulatan, bukan mereka fiskus ini yang memiliki negara, Mas rakyat. Nah, nanti kalau di lapangan Mas ditemukan oleh fiskus, loh, ini kamu kok bisa seperti itu? Loh, ya pasti bisa, karena kan kita pembayar pajak, kita yang menggaji kamu, kita bosnya. Tapi kalau mereka nggak terima loh, saya punya kewenangan loh, ya nggak apa-apa. Kalau Anda punya kewenangan, berarti Anda bosnya, berarti kita anak buah, berarti mulai besok kita nggak usah bayar pajak. Bapak harus tanda tangan di sini, gitu loh, Mas. Nanti surat pernyataan bebas pajak itu, Mas. Nanti kita siapkan surat pernyataan bebas pajak. Kalau mereka nggak mau, ya bawa, berarti kita bebas pajak itu, Mas. Karena bahkan dapat digaji, Mas, karena kita anak buah. Kalau kita menjadi anak buah, Mas, itu kan kita ini Mas nggak perlu bayar pajak kan Mas, dan kita dapat gaji. Hmm. Sama dengan mereka Mas, mereka sekarang ini kan Mas kan anak buah kita. Hmm. Nah mereka kan pajak kan nggak bayar Mas, THR ini kan barusan beredar berita kan THR tidak bayar. Hmm. Oke Pak, luar biasa ya teman-teman. Silakan diposting ini per Ketum IWPI nomor 2 tahun 2026. Terima kasih Pak Rinto informasinya. Sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Oke Mas, Ya, Pak. sama-sama.